Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan fisika kelas 11. Ini adalah seri yang ketiga, di mana di seri yang pertama dan kedua kita bahas tentang momen gaya, ya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai kesetimbangan. Nah, sebenarnya judul utamanya adalah kesetimbangan benda tegak. Jadi apa yang kita bahas pada pertemuan atau pada seri pertama dan kedua itu nanti akan berkaitan dengan konsep kesetimbangan benda tegak. Nah, kita akan bahas dulu tentang kesetimbangan partikel, ya. Nah, saya kira kalian sudah sering mendengar kata partikel. Apa itu? Ya, kalau ditanya partikel apakah besar atau kecil, nah, seringkali jawabnya adalah partikel adalah sesuatu yang kecil atau benda titik. Nah, padahal sebenarnya esensinya bukan seperti itu, ya. Jadi partikel itu adalah segala sesuatu yang atau benda yang kalau diberi gaya itu hanya akan bergerak translasi atau memungkinkan bergerak translasi. Jadi ketika diberi gaya, ketika mobil misalnya, ya, mobil ditarik atau didorong dan dia hanya bergeser saja, maka mobil dapat dipandang sebagai partikel, ya. Jadi ini dapat dipandang sebagai partikel. Jadi tidak melulu partikel itu sesuatu yang kecil. Bahkan bumi kita, ya, ketika dia beredar mengelilingi matahari dalam orbitnya, maka gerakannya dalam lintasan yang melingkar itu kita pandang sebagai partikel, ya. Oke, ya. Nah, sementara kalau benda, ya, ketika diberi gaya maka dia akan memungkinkan selain bergeser, dia juga akan memungkinkan bergerak rotasi. Nah, khusus untuk partikel, ya, keadaan setimbangnya itu ada dua macam, ya. Ada kesetimbangan diam atau statis dan ada kesetimbangan dinamis atau bergerak. Jadi ketika benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, ingat ketika belajar hukum pertama dari Newton, ya, maka benda akan dalam keadaan setimbang disebut. Karena itu maka syarat kesetimbangan partikel itu adalah sigma F sama dengan 0, ya. Jadi kalau resultan dia sama dengan 0, maka partikel itu dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Tetapi dalam hal ini kita akan fokus pada pembahasan kesetimbangan statis atau kesetimbangan diam, ya. Nah, ingat juga bahwa gaya vektor punya nilai, punya arah, bisa kita urai menjadi dua komponen yang saling tegak lurus, misalkan seperti pada gambar di sini, ya. Karena itu maka kalau seandainya sigma F sama dengan 0, ini hanya akan dipenuhi kalau sigma Fx atau komponen pada sumbu X sama dengan 0 atau juga komponen pada sumbu Y sama dengan 0. Jadi ini bisa diurai nanti jadi dua. Seandainya kita urai, ya. Ini artinya bahwa sigma F pada sumbu X sama dengan 0, atau yang kedua sigma F pada sumbu Y juga harus sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana cara memecahkan persoalan kesetimbangan? Nah, ini nanti akan saya berikan contoh dengan dua cara dalam hal ini. Pertama adalah secara umum kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode uraian, ya. Jadi dengan cara menguraikan vektor-vektornya menjadi komponen-komponennya, ya. Dan ketika kita gunakan cara uraian maka berarti kita nanti akan menggunakan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Yang kedua menggunakan cara segitiga. Tapi cara yang ini khusus kalau seandainya kesetimbangannya adalah kesetimbangan tiga gaya. Umumnya untuk persoalan-persoalan sekolah menengah atas di SMA, ya, itu berkaitan dengan segitiga atau berkaitan dengan kesetimbangan tiga gaya, ya. Oke, di sini sudah saya tampilkan salah satu contoh, ya. Di sini ada sebuah benda bermassa 5 kg digantung oleh dua utas tali, di mana yang sebelah kiri tali 1, ini tali 2, ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh masing-masing tali terhadap langit-langit itu adalah 60 dan 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar tegangan tali T1 dan T2 atau nilai tegangan tali T1 dan T2. Langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini adalah, ya, gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ya. Jadi langkah pertama gambarkan gaya-gaya. Gaya apa saja? Nah, kita lihat di sini.
benda bermassa M tentu saja akan punya berat, itu kan ya, akibat gaya gravitasi. Berapa beratnya? Tinggal dikalikan percepatan gravitasi 10 ya. Jadi ini kalikan dengan 10 berarti 5 kali 10. Maka di sini akan muncul gaya berat sebesar 50 Newton. Ya, jadi di sini kalau saya perpanjang ya, ini akan ada gaya berat akibat benda M ini. Kemudian tali akan menahan ini, jadi akan muncul gaya tegangan tali pada T1 di sini ke arah sana dan ke arah sini T2. Ya. Nah, kita akan selesaikan dengan dua cara ya. Pertama dengan menggunakan metode uraian ya, dengan menggunakan metode atau cara uraian. Dengan cara uraian ya, kita menggambarkan gaya-gaya ini di dalam sistem koordinat kartesian ya. Nah, kita lihat bahwa titik tangkap dari ketiga gaya berpotongan di titik ini. Kita ambil sebagai titik 0,0. Jadi ini, nah seringkali mengambil koordinat sumbu X, sumbu Y-nya itu horizontal dan vertikal. Tetapi sebenarnya tidak selalu harus begitu. Prinsipnya bahwa antara sumbu X dan sumbu Y harus saling tegak lurus. Kalau kita perhatikan di sini, ini sudutnya kan 60 dan 30. Maka di sini pasti berapa? 90 atau siku-siku kan ya? Nah, jadi boleh saja kalau misalkan kita saya ambil ini adalah sumbu Y misalnya. Ini adalah sumbu X, boleh saja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sehingga kalau saya gambar dengan di sini ya, menggunakan metode uraian, saya buatkan begini. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat bahwa pada sumbu Y ada tegangan tali sebesar T1 ya. Ada T1 di sini. Pada sumbu X ada T2 ke arah kanan ya. Sini ada T2. Ada T2 yang 50 Newton ya. Ini antara X dan Y. Berarti ke daerah sini nih, sebelah kiri ya. Oke. Jadi ke sini ada, maksudnya kita tulis angkanya 50 Newton. Ya. Tinggal sudutnya berapa ini? Nah, ini atau itu berapa? Tinggal kita lihat dari sini. Ini kan sudutnya 60. Nah, kalau kita tarik sini ya, maka yang mana yang 60? Kalau ini siku-siku ya. Ya, ini juga siku-siku ini. Maka ini adalah berapa? Coba. Atau gerakan bantuan begini. Ini tarik saja begini biar gampang. Nah, di siku-siku sini, ini berarti berapa? 30 kan ya? Maka ini juga 30. Jadi ini adalah 30 derajat. Ya. Dan ingat, jumlah sudut dalam sebuah segitiga harus 180. Dengan demikian, antara 50 dengan Y adalah 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Ya. Nah, kalau sudah begini maka kita gunakan metode uraian. Uraiannya apa? Yang diuraikan adalah gaya yang belum berada pada sumbu X dan sumbu Y, yakni yang 50. Jadi kita uraikan yang 50 ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kita akan dapatkan komponen yang ini pada sumbu X dan akan dapatkan komponen yang ini pada sumbu Y. Tidak. Nah, kalau sudah begini ya, kita tinggal gunakan bantuan trigonometri dari segitiga. Ingat kalau ada 30 derajat, ini 30 derajat atau ini 60 di sini, maka ini adalah perbandingan sisinya. Ini 1, ini 2, ini adalah akar 3. Artinya apa? Yang di hadapan sudut pembandingnya adalah 1. Jadi yang depan ini pembandingnya 1, ini pembandingnya 1. Kemudian yang sisi miring pembandingnya adalah berapa? 2. Sementara yang sisi sampingnya pembandingnya adalah akar 3. Ya.
Nah, kalau begitu berapa nilai ini dan ini? Ya, komponen-komponennya. Untuk mendapatkan komponen-komponennya kita tinggal lihat yang ini nih. Ini diwakili oleh angka berapa? 2. 2 ini mewakili nilai berapa? 50. Kalau 2 mewakili 50 berarti satunya berapa? 25. Ya gampang, 50 bagi 2, 25. Karena itu maka pada masing-masing ini setiap bagian kita kalikan dengan 25 ya. Nah yang ini kan 1 ya. 1 tadi pengalian 25 maka ini berarti 25. Dan ini pengalian tadi 25, ini akar 3 kan ya? Berarti yang ini adalah 25 akar 3. Oke? Sehingga sekarang, karena ini sudah diuraikan, maka ini dianggap tidak ada. Kita seolah-olah punya 4 buah gaya ya. Ada T1, T2, 25, dan 25 akar 3. Nah, syaratnya tadi apa? Kesetimbangan. Dengan apa sekarang? Karena sudah diuraikan, maka pertama akan berlaku, kalau kita ingin lihat sumbu T1, berarti T1 berada pada sumbu Y kan ya? Berarti kan sigma F pada sumbu Y harus sama dengan 0. Berarti yang ke atas positif, kita akan dapatkan berarti T1 dikurangi yang ke bawah, 25 akar 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan T1 sama dengan, ini pindah ke kanan kan ya? 25 akar 3 Newton. Oke. Kemudian untuk dapatkan T2, kan T2 berada pada sumbu X, hingga sigma F X sama dengan 0. Hanya 2 juga, berarti yang ke kanan kita beri tanda positif, T2 dikurangi yang ke kiri, 25 Newton. Itu 25 sama dengan 0. Dengan demikian kita akan dapatkan T2 sama dengan 25 Newton. Ya, jadi ketika kita memecahkan persoalan kesetimbangan partikel ya, dengan menggunakan metode uraian, kita tidak harus selalu bahwa sumbu X sumbu Y itu harus selalu begini. Artinya ini sebagai sumbu X, ini sumbu Y, tidak harus selalu begitu. Kalau ini misalkan dibuat sebagai sumbu X di sini, ini sumbu Y, maka yang kita uraikan menjadi 2, T1 dan T2. Jadi akan lebih panjang. Ya, tinggal kita lihat saja dulu ya. Kalau kebetulan sumbunya 90 derajat ya udah aja. Kita ambil sumbu X dan sumbu Y berikut dengan 2 gaya yang saling tegak lurus. Ya. Oke, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua dengan apa? Metode segitiga. Ya. Seperti apa metode segitiga? Metode segitiga itu adalah dengan karena ini hanya berlaku untuk gaya-gaya yang hanya 3 buah saja. Ya. Jadi kesetimbangan 3 gaya. Caranya dengan menggambarkan kembali gaya-gaya ini sambung menyambung menjadi sebuah segitiga, ya. Oke, bukan sambung menyambung menjadi satu ya. Itulah Indonesia. Baik, di sini sambung menyambung menjadi sebuah segitiga. Seperti apa? Di sini gambarkan saja. Vektor itu bisa kita pindahkan asalkan besar dan arahnya berapa, ya. Misalkan kalau kita ingin buat ke sini dapat W di sini, maka yang T geser ke sini. Nah, ke sini kita geser. Maka yang T2 kemana? Geser ke sini ke bawah. Sehingga akan membentuk sebuah segitiga. Jadi kalau saya gambar, ke sini ada W yang sebesar 50 Newton. Kemudian ke sini ada T1 ya. Maka T2 dari sini ke sini. Ini akan membentuk sebuah segitiga. Ini adalah T2. Lalu bagaimana dengan sudut-sudutnya? Nah, kita lihat bahwa T1 dengan T2 membentuk sudut berapa? 90 derajat, berarti di sini akan siku-siku. Nah, tinggal cek sudut ini atau sudut itu. Nah, di antara ini dan itu pastilah ada yang 60 derajat. Ya. Oke. Yang ini atau yang itu? Gampang saja, coba kembali gunakan bantuan. Kalau kita lihat dari sini, kita buat garis horizontal. Ini kan yang ini yang 60 ya, ini 60. Maka berarti ini berapa? Ini adalah 30. Berarti yang ini ya 60. Ya, ini 30 derajat. Kembali kalau begitu
gunakan bantuan trigonometri perbandingan ini ya. Pembandingnya adalah kalau 30 di depannya berapa? 1, 2 ya. 1, sisi miringnya 2, ini adalah akar 3. Ya. Nah, ketika sudah tahu perbandingan sisi-sisinya, ya sudah kita tinggal dapatkan ini T1 ya. T1 berapa? T1 per berapa? Akar 3 harus sama dengan 50 dibagi dengan 2. Dengan demikian didapatkan bahwa T1 50 bagi 2, 25 dikalikan akar 3 ya. 25 akar 3 nyut. Demikian pula T2 per pembandingnya berapa? 1 harus sama dengan 50 dibagi 2 juga. Jadi kita dapatkan T2 sama dengan 25 nyut. Ya. Jadi ini akan menghasilkan nilai yang sama ya. Selain cara yang ini juga sebenarnya boleh juga dengan mungkin di matematika kalian pernah belajar dalil sinus ya, bahwa cara membandingkannya T1 misalkan T1 per sin sudut di sininya ya, berarti sin berapa? 60 derajat akan sama dengan T2 per sin berapa? Nanti yang T2 itu hadapannya kan 30 ya. Sin 30 derajat akan sama dengan ini 50 Newton per sin berapa? 50 sudut di hadapan sudut 90 derajat. Ya silakan saja juga sama saja hasilnya ya. Nah ini terutama kalau seandainya segitiga yang sudutnya bukan 90 derajat. Nah kalau sudutnya sudah 90 derajat seperti ini, jadi segitiga siku-siku, maka akan lebih enak kalau menggunakan cara yang ini. Ya, silahkan tinggal pilih saja. Ya, jadi mau uraian boleh, mau metode segitiga boleh, atau menggunakan dalil sinus juga boleh. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan saja dulu. Nanti kita akan lihat pada pertemuan berikutnya beberapa contoh terkait dengan penyelesaian kesetimbangan partikel. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.